Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian SHR. Nah, di video kali ini saya akan membahas di mana motor Vixian ini terjadi lagi setelah 2 bulan servis sebelumnya itu terjadi lagi kebocoran di seal water pumpnya. Alhasil kemarin saya cek olinya kembali tercampur dengan air radiator, dan kemudian saya bawalah ke bengkel terdekat. Nah, jadi yang jadi permasalahannya adalah di sini. Nah, apa yang jadi permasalahannya? Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, kita langsung ke videonya. Oke kawan-kawan, jadi penyebab utama dari air radiator yang tercampur dengan oli adalah kebocoran di bagian sini, yaitu di bagian seal water pumpnya, dimana tempat memompa air radiatornya tuh ada kebocoran. Nah, penyebabnya itu apa saja? Nah, jadi kemarin setelah dibongkar, yang jadi permasalahan utamanya tuh ini. Nah, bearingnya ini kemarin waktu servis yang kemarin yang pernah ada 2 bulan yang lalu itu, yang diganti itu cuman ini nih, seal water pumpnya aja yang diganti, yang ori. Namun bearingnya ini tidak diganti. Jadi penyebabnya itu di sini kawan-kawan. Nah, bearingnya ini sudah goyang. Nah, sini goyang. Jadi dia dari sela-sela di sini nih bisa keluar air radiatornya, kemudian menyebabkan sealnya ini tidak bagus lagi. Nah, sealnya ini ada penyok-penyok seperti ini karena dari bearingnya ini sendiri yang goyang gitu kawan-kawan. Nah, kemudian pas dibongkar juga ini, nah kipas water pumpnya ini di sini juga sudah lecetnya. Nah, sudah baret-baret. Jadi alhasil kita ganti semua. Ada water pumpnya, seal water pumpnya ini kita ganti. Kipas pompa radiatornya ini, air radiatornya ini juga kita ganti. Kemudian bearingnya ini juga kita ganti. Nah, kemudian kita ganti juga ini perpak yang di sini. Nah, jadi untuk kawan-kawan estimasi biaya untuk mengganti kebocoran ini seal water pump ini, kalau di daerah saya itu totalnya itu ada 390. Nah, apa aja yang diganti? Yang pertama itu kelahar. Nah, kelaharnya ini 35.000, kelahar yang ini, yang goyang tadi. Nah, ini udah digoyang, udah berkarat juga ini kawan-kawan. Nah, ini kelaharnya goyang ini. Nah, kelahar. Kemudian seal radiator. Nah, ini seal radiator yang ini ori, harganya 160. Kemudian ada lagi di sini as radiator. Nah, ternyata ini namanya as. Yang kipasnya ini as radiator. Nah, ini harganya 70.000. Nah, yang sudah baret ini kita ganti baru. Kemudian selanjutnya ada packing radiator, ini 20.000. Kemudian karena olinya juga sudah tercampur, olinya itu kita ganti baru. Nah, oli Yamalub Sport harganya 55.000. Kemudian untuk ongkos pasangnya sendiri, ongkos ditambah untuk penambahan air radiator, yang karena dibongkar kan air radiatornya itu berkurang, jadi ongkos tambah air radiator itu 50.000. Jadi total semuanya 390.000. Nah, untuk di servis sendiri setelah semuanya ini diganti, bengkel mencobanya dengan oli bekas dulu kawan-kawan. Setelah menggunakan oli bekas itu, barulah motor dinyalakan untuk membersihkan sisa-sisa dari campuran air radiator dan oli yang ada di mesin. Setelah beberapa saat, sekitaran hampir 20 menit gitu, motor dinyalakan, baru dikuras lagi, kemudian baru diganti dengan oli yang baru. Itu kemarin servisnya seperti itu kawan-kawan. Nah, sampai sekarang saya cek, alhamdulillah itunya olinya itu masih bening. Nah, tidak ada hijau-hijau, yang masih bening. Nanti kita akan update bagaimana setelah 1 bulan ke depan, apakah masih bocor atau tidak. Yang jelas kalau yang namanya kebocoran air radiator itu tanda-tandanya yang pertama, oli itu berubah warna
yang awalnya tidak hitam berubah menjadi agak keputih-putihan seperti susu gitu, susu kental gitu. Kemudian air radiator apabila dicek habis, dan kadang bisa indikator overhead itu bisa nyala gitu kawan-kawan, karena air radiatornya itu kosong. Terutama air radiator di tabung di sebelah sini. Nah, ini sering betul kosong. Ternyata dia tercampur ke dalam oli kawan-kawan. Oke, semoga videonya bermanfaat. Dan ini tadi barang-barang yang diganti. Nah, ada packing, ada as radiator atau kipasnya tadi, ada bearingnya juga. Yang penyebab utamanya sepertinya bearing, karena kalau sudah bearingnya ini goyang bisa menyebabkan seal radiatornya ini seperti ini, tidak bulat lagi kawan-kawan. Nah, seperti ini, karena dia perputaran dari asnya ini, dari kipasnya ini tidak stabil karena bearingnya ini goyang gitu kawan-kawan. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe, dan terus dukung channel ini agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.